di sini lebih banyak nih dominan anak-anakku yang wanita. Wanita yang bijak. Ayo di Kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Sudah lewat kita mempelajarinya anakku. Menjadi wanita bijak itu harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan yang tidak sedikit. Yang harus kalian itu lebih banyak. Harus menjadi sarjana ekonomi, harus menjadi sarjana kesehatan, harus menjadi yang ahli untuk memanage makanan, untuk kebahagiaan keluarga. Jadi walaupun dalam institusi pendidikan tidak kita raih seluruh kesarjanaan itu, tapi kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31 menjadi wanita bijak yang dicintai, yang layak adalah menuntaskan kreativitas sebagai wanita yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarganya, ya. Jadi sebelum nanti kita bertemu di penugasan Google Classroom seperti biasanya, anak-anakku bolehlah ya bertanya atau berdiskusi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan diskusi, Ibu mau dulu, Sobat Tanaya, kamu membacakan dulu dari kitab Amsal pasal 13 ayat 22 anakku. Baik Ibu. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Baik, terima kasih Tanaya yang sudah Sama-sama Ibu. kita semua tentang Amsal 13 ayat 22 ini, di mana orang baik, berarti orang baik. Kalian sudah bisa bedakan kan anakku di kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Di sana ada klasifikasi dan etos kerja orang baik dan orang tidak baik. Apakah nama yang dicantumkan di sana di firman Tuhan? Ya, etos kerja orang fasik dan orang benar. Orang fasik kumpulannya itu adalah yang suka mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kedagingan. Tapi mereka toh nanti akan lenyap dan tidak akan ada gunanya sampai nanti mereka itu tidak masuk dalam kerajaan surga, bahkan mendapat penghukuman yang kekal. Tapi orang yang benar, yang siang malam adalah kemauannya, kerinduannya, Taurat Tuhan, aturan yang indah untuk dia lakukan, apapun yang diperbuatnya mesti berhasil. Nah, itu hadiah buat orang yang benar. Jadi anak cucunya katanya tadi ya, warisan orang benar akan diwariskan kepada anak cucunya. Jadi bukan anak-anak yang mengumpulkan harta untuk orang tua, tapi orang tua lah tadi yang bersusah payah, bekerja keras, mengumpulkan harta untuk boleh dinikmati oleh anak-anak. Tapi ketika orang tua nanti sudah ujur, sudah tua, anak-anak juga harus berterima kasih dan bersyukur, mau mengurus orang tua kita juga supaya kita tadi tidak menjadi orang yang murtad atau orang yang lebih jelek kedudukannya daripada orang yang fanatik atau orang yang murtad sekalipun katanya. Karena ketika kita tidak mengurus orang tua, tidak menghormati, itu berarti kita lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, begitu maksudnya. Jadi kasih kita itu, walaupun kita sudah berkeluarga nanti, orang tua kita harus menjadi fokus kita, menunjukkan rasa hormat kita. Demikian. Nah, jadi diskusi daripada kita hari ini, Ibu mau kalian boleh bertanya deh, apa saja yang berkaitan dengan keluarga dan peran ayah di sini. Sebelum Ibu masuk kepada kesimpulan. Ya, ini karena waktu kita hanya sedikit lagi nakku dalam Zoom ini, dan nanti selanjutnya kalian seperti biasa akan melanjutkan penugasan. Ada yang mau ditanyakan nakku?
Ada yang mau ditanyakan sayang? Nah, baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu mau Tanaya berikan sedikit pendapatmu tentang manfaat daripada pembelajaran kita hari ini. Sedikit saja, apa yang bisa kamu rekam, Tanaya. Baik Bu. Jadi yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini, kita menjadi tahu apa itu peran ayah bagi keluarga, bukan hanya menjadi orang yang mencari nafkah, tetapi juga bisa menjadi pedoman, menjadi orang yang merangkul keluarga dan menjadi kepala keluarga yang baik, gitu Bu. Dan bukan anak-anak yang mencari nafkah, tetapi orang tua lah yang mencari nafkah Bu. Jadi maksudnya kayak seperti di Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Gitu. Jadi, oke, benar sekali Tanaya. Terima kasih anakku semuanya. Jadi Ibu akan mau memberikan sedikit penutup dari perjumpaan kita ini sesuai dengan Amsal 31 yang pada hari-hari sebelumnya kita sudah sangat baik mempelajarinya. Jadi banyak yang bilang kan seorang ibu penting, tapi ayah juga ternyata faktornya lebih penting dan fokus dan tidak kalah penting di dalam sebuah keluarga, seperti yang dikatakan psikolog anak, ya, bahwa peran ayah sebenarnya sangat berat. Selain tanggung jawab besar, seorang ayah harus menjadi panutan buat anak-anak dan istrinya. Demikian juga seorang ayah berperan sebagai pengayom, imam, pendidik, teladan di dalam keluarga dan harus merespon, memberikan diskusi, kebersamaan kepada anggota keluarganya semua supaya tidak juga menghilangkan tanggung jawab terhadap orang tua, ya. Jadi anak-anakku semuanya, sebelum kita menutup perjumpaan kita ini, Ibu mau memimpin kita dalam sebuah doa dengan mengakhiri perjumpaan kita ini melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang boleh berkarya, memberikan kami optimisme, keyakinan, belajar petunjuk hidup yang benar dalam peran ayah di tengah-tengah keluarga. Jadikan kami mampu merumuskan tugas panggilan kami sebagai kami yang sesuai fungsinya. Jadi berperan mengambil sikap sesuai dengan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anakku semuanya, penugasan yang terakhir nanti ya PJJ. Apa tujuannya, Ruth? Nah, Apa tujuan hidupnya, Ruth? kenapa Pak? Tujuannya apa, ayo? Tujuannya untuk mengajarkan anak-anak soal dari keluarga Pak. Karena juga pandemi ini banyak percekcokan antara keluarga, makanya kita sebagai ibu juga belajar gimana sama orang tua ke anak, gimana Di peran ayah itu gimana? Nah, kita untuk mengayomi, membimbing, mengasihi dan merespek anak dan orang tua, anak dan istri.